Ada lagi itu istilah semuanya kepada orang yang meninggal karena dia sudah bukan mukallaf lagi. Yang mukallaf itu siapa? Kita. Yang terbebani syariat itu kita yang masih hidup. Adapun yang meninggal dia tak terbebani syariat lagi. Dia tak dibebani syariat lagi. Jadi tadi kita ukur jenazah ini ya. Jadi setiap kain mesti menutup aurat jenazah. Jadi ini ibaratnya berarti kita buat lain tiga ya. Kalau laki-laki sunnahnya tiga. Kalau perempuan sunnahnya 5. Kenapa 5? 1 kerudung, 1 baju gamis, 1 kain sarung. Maka yang menutupnya itu cuma 2. Seandainya laki-laki, kan biasa tuh kita ngafaninya pakai baju. Atau tuh bisa dikit-dikit pakai bajunya. Iya. Berarti kain yang menutup dia cuma 2 lagi. Karena itu jadi cuma 1. Boleh itu? Boleh. Karena memang ini udah dihitung 1. Makanya terkadang kita membuat laki-laki itu seperti perempuan. Padahal itu tak disunahkan. Diinikanlah pakai baju itu. Kecuali perempuan. Karena yang disunahkan itu perempuan pakai kerudung, baju gamis, kain sarung. Sementara perempuan itu disunahkan, laki-laki. Seandainya kalau mau dibuat juga, berarti kalau udah dibuat bajunya, berarti kain kafannya tinggal 2 lagi, bukan 3 lagi, berarti 2 lagi. Ya, tapi itu hukumnya sunnah. Kita kembalinya ke situ, sunnah. Menggunting kain kafan ada doanya, Allahumma ja'al libasahu 'anil karim wa adkhilhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, berdoa kepada Allah supaya kain kafan ini adalah kain kafan yang mulia dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah, ya. Nah, sebelum kita letakkan ini kain kafan yang sudah kita gunting tadi, sudah kita ukur dengan tingginya jenazah, dengan lebarnya jenazah. Terlebih dahulu kita letakkan dulu talinya, tali jenazah. Kalau laki jenazahnya itu dewasa, 5 ikat, sunnah 5 ikatan. Kalau dia anak-anak, 3 ikatan. Dan sebelum kita di bawah tali ini disunahkan dialas dengan apa namanya itu? Tikar pandan. Kain pandan. Tikar pandan. Iya. Jadi dewasa 5 ikatan. Ada yang mengatakan di ujung kaki 1, dan di lutut. Iya. Kemudian ada yang mengatakan di pinggang, ada yang mengatakan di betis. Yang mana yang kita ambil terserah. Kemudian di dada, kemudian di kepala. Jadi kalau ada yang mengikat di pinggang itu juga boleh. Jadi begitulah cara mengikat. Jadi cara menutup jenazah, menutup kain kafan ini kita ibaratkan 3 Pak, kain kafannya. Pertama kita lipat ke sebelah kirinya. Ini kain pertama nih. Iya. Kain kafan pertama nih. Kain yang kedua kita ikatkan, kita apakan lipat ke sebelah kanannya. Baru kain yang terakhir nanti, ya kalau baru kita tutup begini. Jadi cara menggulung jenazahnya ini sebenarnya menutup jenazahnya ini tidak mesti digulung, ditutup gini aja, diikat itu sudah sah. Tapi karena memang kita
supaya kuat, makanya kita gulung berlawanan. Seandainya dibuat seperti ini aja, dilipat-lipat gini, itu sudah sah. Supaya jangan auratnya terbuka, itu kan bisa saja aurat, tapi kalau sudah digulung di apa kan sudah kan itu. Ya, demi menjaga auratnya jangan nampak. Tapi seandainya seperti ini pun kita itu lebar. Jadi kita tutup jenazah ini, kita kafani. Kemudian perlu diingat, disunnahkan ketika kita di atas kain kafan yang pertama itu kita taburi kapur bagus, minyak wangi, ya. Kemudian nanti terakhir di atas kain kafan yang ketiga kita taruh kain kapas. Kemudian sebelum kita tutup jenazah ini, kita sumpal segala lubang yang ada di tubuh jenazah. Nah, bahkan itu disunnahkan, ya, sebelum kita tutup jenazah ini kita buat kapas itu seperti pempes, seperti pempes di bagian auratnya, disunnahkan. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, dia kan 5 lapis. Nah, jadi diletakkan di atas kain kafan yang 2 lembar tadi. Kemudian kita pasang sarungnya. Jadi kata Nabi, yang dimaksudkan Nabi yang tak boleh menangis itu, ya, menangis yang kelewatan sampai dia mukul jenazahnya, itu yang tak boleh. Kalau hanya sekedar kita menangis karena kita memang sedih, itu boleh. Ada seorang ulama kok menangis dia ketika ibunya meninggal, tak pernah dia menangis seperti itu, kata murid-muridnya. Jadi boleh. Yang tak boleh itu sampai kita menyakiti jenazah, menyakiti diri kita, itu yang tak boleh. Kemudian perlu diketahui, ingat, ikatan daripada ikatan jenazah ini, ya, tidak diikat dengan ikatan mati. Dan posisi ikatannya ini berada di sebelah kanan. Kiri. Sebab nanti mengumpulkan. Kenapa? Karena jenazah ini nanti akan dibuka ketika dia berada di dalam kubur. Yang bertanya sekedar mengapa ini? Kayak ini permasalahan, selesai mandikan. Jadi gimana cara cukup dibersihkan darahnya itu, tak perlu dimandikan, karena tak ada hukumnya mandikan jenazah itu 2 kali. Saya pernah mengapa disolatkan jenazah ini, kalau dia jenazahnya laki-laki, berarti posisi imam kiblatnya ke sana. Berarti posisi imam berada di sebelah dia dekat kepala jenazah. Dan posisi jenazah ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau jenazahnya ini laki-laki, berarti ada yang mengatakan kalau jenazahnya ini laki-laki, kepalanya ada di sana, ada pada. Ini dari sini. Ada yang mengatakan, ada pendapat mengatakan kalau laki-laki kepalanya di sana. Berarti sebelah mana tuh? Kita berada di sebelah Utara. Ya, sebelah kiri lah, begitulah. Di kirinya Kiri imam. Tetapi pendapat yang paling kuat, kebanyakan ulama, ya, mengatakan kepalanya sebelah kanan imam. Makanya kita mensolatkan itu, kepalanya berada di kanan kita. Yang paling kuatnya, dia kepalanya ini sebelah kiri imam. Dan imam berdiri menentangi
menentangi pinggangnya jenazah. Berarti ini pinggangnya, kita berada di sini. Intinya kalau laki-laki jenazahnya itu imamnya berada menentangi kepala. Kalau perempuan imam menentangi Pinggang. pinggangnya. Tapi letak jenazah tuh Ini. Kiri imam. Ya, sebelah kirinya imam. Tetapi ada juga pendapat yang membolehkan kepalanya ini mengarah ke kanannya imam, mengarah ke kiri, itu boleh. Sampai guru saya dulu mengatakan jangan menjadi permasalahan letak kepala mayit ketika mensolatkan jenazah, kata beliau. Selama ini kita sebelah kanan. sebelah kanan. Sebelah Sebab kanan. kita menghadap kiblat itu kan masukkan kubur Sebelah kanan. dan seperti itu juga dia. Tidak masalah. Yang mau kita pakai yang mana? Terserah Allah, tidak masalah. Boleh. Yang penting dalam mensolatkannya ini imamnya menentangi apanya tadi? Kalau laki-laki Kepala. kepala, kalau perempuan Pinggang. pinggang. Itu intinya. Kemudian apa namanya? Itulah mensolatkan jenazah. Kira-kira ada yang minta yang tidak usah jenazah. Banyak sunnah-sunnah ketika mensolatkan jenazah. Seperti disunnahkan apa namanya? Atau ada barangkali ada tidak ditanyakan tentang mensolatkan jenazah?